Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah, Masya Allah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islam Itu Indah. Terima kasih banyak jamaah dari Cianjur. Tepuk tangan dari Cianjur. Dan juga ada sebagian juga dari Ambon. Masya Allah. Terima kasih banyak udah mampir ke studio Islam Itu Indah. Yang perjalanannya 4 hari 4 malam. Masya Allah luar biasa. Berkah mudah-mudahan buat ibu-ibu semua dan juga jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah. Yang selalu menyaksikan Islam Itu Indah. Dan sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita lihat dulu ada berita tentang dievakuasi puluhan warga negara Indonesia dari Libanon tiba di Indonesia. Ini dia tayangannya. Masya Allah, Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah, Iya, semua Ibu. selamat Iya Allah. dan sudah tiba di tanah air. Iya Ibu bisa Terima diam aja kasih, gak Bu? Allah. Jangan jalan-jalan mulu ya. Yang naik kapal Yang orang naik kapal Ambon. orang Ambon, yang goyang-goyang yang dari Cianjur. Ya Alhamdulillah ya Masya Allah, selamat semua. Ya Allah mudah-mudahan berkah di buat yang sudah sampai di Ya. tanah air ya Bu ya. Ibu namanya siapa? Ibu Heni. Ibu Heni Ya, dari mana? Dari Cianjur. Cianjur pengajiannya? Majelis Taklim Majelis Baitul Taklim? Mukminin Cianjur. Baitul Mukminin Iya. Cianjur. Ibu Heni makasih banyak atas Sama-sama. kepeduliannya. Tepuk tangan dong buat Ibu Heni. Boleh silakan duduk lagi Terima Ibu. kasih. Nah ini Ustadz nih Masya Allah nih. Bagaimana Ya. Ustadz nih silakan dikomentari Ustadz. Izin Habib ya. Satu hal buat kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah berkaitan menjaga keselamatan diri, keluarga dengan salah satunya ikhtiar yang senantiasa dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan ku ampusakum wa ahlikum nar. Diri dan keluarga. Atas saya komentari PT dulu sejenak. Sebentar karena gini mohon maaf tanpa menggurui bahwa kita ini bersyukur berada dalam NKRI yang senantiasa pemerintah kita senantiasa melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri. Salah satu upayanya menyelamatkan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri untuk diselamatkan. Maka ada dua sebenarnya yang harus diberikan penjagaan. Penjagaan dalam bentuk di luarnya dan penjagaan dari dalam. Penjagaan keluarga dari luar yakni kecukupan sandang pangan dan papannya. Masya Allah. Sementara dari dalamnya adalah unsur rohanianya. Baik itu dari pendidikan dan agama. Maka orang tua dalam hal ini kepada anak-anaknya mempersiapkan bekal anak-anaknya. Semua kebutuhan dari luarnya dan kebutuhan dari dalamnya. Masya Allah. Dan juga kalau misalnya buat semua nih warga Indonesia dimanapun berada. Kalau Iya. memang negara yang lagi dikunjungi nggak aman, mendingan pulang ke Iya. rumah ya. Pulang sebelum nyesal. Sebelum menyesal. Makasih banyak Ustadz Iya. Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Jazakallah khairan kasiran jamaah. Yeay. Saya mau nanya, punya harta nggak Bu? Punya. Punya duit? Punya. Punya rumah? Punya kendaraan? Berkah nggak? Yakin? Sotoy deh ibu deh katanya. Masya Allah ya, kita punya keluarga, punya harta, punya anak, punya pasangan. Ini Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan berkah buat semuanya. Amin. Tapi ya, kalau kita tanya lagi, apakah semua yang kita miliki itu mendekatkan kita sama Allah, apa menjauhkan kita dari Allah? Pengennya mendekatkan kita dari Allah. Nah hari ini kita bahas nih, temanya luar biasa. Temanya apa? Temanya yuk cek, apakah hidup kita sudah berkah selama ini? Udah belum ya? Diem. Yang jawab udah satu orang doang, Habib Muhammad yang belakang sini. Masya Allah. Sebelum kita lanjut, kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang puluhan warga sekampung
Sekampung nih berangkat umroh bersama. Masya Allah. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Masya Allah. Satu kampung. 5 tahun ngumpulin uang sama-sama bisa berangkat sekampung ini. Masya Allah luar biasa. Ini bisa jadi contoh ini ya. Kadang-kadang memang segala sesuatu juga kalau kita niatin itu insya Allah jadi. Ya Masya Allah ya. Yang penting ada kemauan. Nah kayak tadi kita lihat nih ya, satu lingkungan ternyata ini bisa berangkat Masya Allah umroh bareng-bareng. Nah ini kan kalau kita bicara masalah tentang berkah, kayaknya kan berkah banget ini Masya Allah. Sekampung. Tapi takutnya juga ini bisa jadi ujian. Karena zaman sekarang kan banyak orang juga yang berpikir, udah deh yang penting punya rumah dulu, umroh mah nanti aja ya. Yang penting punya rumah, segala macam kita punya, umroh mah nanti, kapan nanti kalau Allah kasih rezeki lagi. Nah ini mohon penjelasannya Bib. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin Habib Nabil Al-Musawa, Ustadz Maulana, Ustadz Fadli dan yang lainnya ibu-ibu, mudah-mudahan kita barakah. Tadi alhamdulillah umroh satu kampung. Biasanya yang umroh satu, yang ngantar satu kampung. Benar-benar. Ini alhamdulillah umrohnya satu kampung. Kalau ditanyakan apakah bisa terkategori orang kampung tersebut atau kampung tersebut sudah barokah dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Artinya keberkahan itu disifatkan. Satu kampung, satu kota itu disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Artinya apa sih ciri-cirinya orang itu mendapatkan keberkahan atau satu kampung mendapat keberkahan? Enggak masalah, Masya Allah. Haji insya Allah semua dapat barakah. Umrah semua dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi disifatkan oleh Allah bukan karena itu semua. Walau anna ahlal qura, seandai kata atau jika memang ahlul qura, orang kampung tersebut atau kota tersebut, amanu wattaqau, mereka beriman, mereka bertakwa kepada Allah. Syaratnya kampung tersebut orang-orangnya beriman. Kampung tersebut orang-orangnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah? La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Maka niscaya pasti, kalimatnya la fatahna. Kalimat la fatahna itu adalah-nya. Artinya pasti akan aku bukakan kata Allah Subhanahu wa taala, akan aku berikan kata Allah Subhanahu wa taala barakat, keberkahan. Bukan hanya keberkahan itu dari bumi saja, barakatim minas samai wal ard. Keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala baik diturunkan keberkahan tersebut dari langit atau dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bumi. Jadi dalil kampung tersebut mendapat keberkahan bukan hanya banyak orang yang haji hanya liuqal, hanya ingin dikatakan dia haji. Seperti Halimah, haji 5 kali. Haji 5 kali belakang saya nih. Sini nih belakang saya nih sekarang. Haji Maulana. Kan gitu. Masya Allah. Luar biasa. Habib makasih banyak. Jazakallah khair ilmunya. Tepuk tangan dong buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Berkah insya Allah ya. Kalau misalnya semuanya nabung yang kebuat kebaikan. Apalagi ya hasil dari tani. Besok-besok taninya makin berkah lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah. Punya anak? Alhamdulillah, karena banyak juga orang yang gak punya anak ya. Jadi kalau anak ini termasuk juga dalam keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Tapi ada pertanyaan, apakah semua anak itu berkah terbaik dari Allah? Loh kok bisa begitu? Karena gak semua anak ini soleh dan soleha, betul apa betul? Ada anak yang namanya anak pembangkang, susah nyusahin orang tua mulu, bikin masalah mulu, kurang ajar sama orang tua. Nah itu bagaimana? Coba kita tanya sama guru kita yang berikutnya, Habib Nabil Al-Musawa. Habib, mohon izin, tepuk tangan buat guru kita Habib Nabil. Baik, izin Habib Muhammad dan juga Ustadzuna Maulana dan juga Mas Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa dimanapun berada di studio maupun juga di berbagai daerah di Indonesia.
Jadi tadi pertanyaannya, apakah anak itu bawa rezeki atau malah ujian? Jawabannya, punya anak saja itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, nih sekarang kita sering lihat kasus ada anak kecil dipukulin. Anak kecil bahkan dibunuh oleh ibunya, oleh bapaknya gitu ya. Anak masih muda dijual gitu ya. Ini viral di mana-mana. Saya ingin sampaikan orang tua yang seperti itu adalah kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Anak itu dari sejak di kandungan kita, Bu, itu pahala terus-menerus berlimpah kepada kita. Capeknya kita, sakitnya perut kita, susahnya kita tidur, itu semua pahala dari sisi Allah. Lahir kita susui, bangun malam, sakit, buang air dan seterusnya, itu terus berlimpah pahala. Sampai kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kalau orang punya anak perempuan lalu kemudian dibesarkan 2 orang sampai dia menikah, maka dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang namanya ngurusin anak itu enggak gampang gitu ya. Nah, jadi keberadaan anak itu tolong Bapak Ibu sekalian yang punya anak, ini kita melihat ya bahwa berapa banyak orang nggak dikasih rezeki anak ya. Ada orang 5 tahun nggak punya anak, 10 tahun, 20 tahun nggak punya anak, sampai ratusan juta berobat untuk supaya bisa punya anak. Salah satu ujian para anbiya wal mursalin itu punya anaknya sulit, artinya sudah tua baru punya anak. Sayyidina Ibrahim alaihissalam yaitu sampai berdoa alhamdulillahilladzi wahabali alal kibar Ismail wa Ishaq. Ya Allah, alhamdulillah saya itu setelah tua baru punya anak. Sayyidina Zakaria alaihissalam, Nabi Zakaria berkata, Rabbi inni wahanal admu minni washta'ala ra'su syaiba. Saya udah tua, udah beruban, baru punya anak. Jadi punya anak itu, Mas Fadli, itu rezeki dari Allah, syukuri. Betul berkah itu ya, Bib ya. Nah, bahwa dia adalah ujian, betul, ujian bagi pasti. kita harus sabar. Segala sesuatu yang Allah kasih itu kenikmatan itu bisa jadi keberkahan dan juga ujian buat kita sekaligus ya. Masya Allah, jazakallah khair, makasih banyak. Guru kita Habib Nabil, tepuk tangan dong. Nah ini buat masyarakat nih seluruh Indonesia yang mungkin sekarang ini lagi nonton Islam itu Indah, yang pengen juga anaknya soleh-soleha, dapat keberkahan dari Allah. Kadang-kadang memang kita ini harus jadi kita ini aktif ya Ustadz ya. Yang menjemput. Ada namanya memberikan keberkahan pada harta kita. Masya Allah. Keberkahannya sampai ke anak-anak kita akan dapat berkahnya. Amin. Nah ini ada CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QRIS CT Arsa Foundation di bawah ini. Nah ini dia Masya Allah ya. Ayo jamaah yang di rumah yuk sama-sama kita jemput keberkahan kita nih. Harta kita biar makin berkah. Ayo kita donasi ya. Buat yang di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah.